Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul penerapan algoritma SVR dalam memprediksi kolesterol. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami, yaitu saya sendiri dengan NIM 11S2005 Lesri Rezeki Raja Bogok, dan dengan NIM 11S20012 yaitu Niar Fujita Simbolon, dengan NIM 11S20015 Winanda Grace Asinaga, dengan NIM 11S20026 yaitu Ivan Stone Simbolon, dengan NIM 11S20032 yaitu Yosua Halko, dengan NIM 11S20034 Kevin Willis Samosir, dan dengan NIM 11S2049 yaitu Christine Adelia Siti. Algoritma SVR atau Support Vector Regression merupakan suatu metode dalam machine learning yang digunakan untuk melakukan regresi, yaitu memprediksi nilai-nilai kontinu berdasarkan data yang telah. Dasar dari algoritma ini ialah mengubah masalah regresi menjadi masalah optimasi dengan menggunakan konsep vektor pendukung. Pada SVR, data ditempatkan di ruang fitur di mana terdapat hyperplane yang memaksimalkan jarak antar titik-titik data atau vektor pendukungnya dengan hyperplane tersebut. Hyperplane ini digunakan untuk memprediksi nilai-nilai kontinu baru berdasarkan data yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya dataset. Pada kasus ini, algoritma SVR digunakan untuk melakukan prediksi terhadap kadar kolesterol berdasarkan data-data klinis dari pasien yang dikelompokkan berdasarkan atributnya. Data tersebut dimuat pada sebuah dataset. Dataset tersebut berisi kumpulan data terkait kadar kolesterol pada pasien yang mengalami serangan jantung. Dataset ini berisi informasi klinis dari 303 pasien, termasuk usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar serum kolesterol, dan lain-lain. Dataset ini dapat digunakan untuk melakukan analisis atau membuat model prediksi terkait kondisi kesehatan pasien. Berikut graphical user interface pada proyek UTS kami sebelumnya. Pada proyek UAS ini, kami membangun aplikasi dari graphical user interface tersebut. Pada graphical user interface yang dihasilkan, ditampilkan mesin prediksi sederhana yang akan meminta data berupa umur, jenis kelamin, tekanan darah, dan juga serum kolesterol. Di mana ketika user menginput data sesuai atribut yang diminta, user akan menekan tombol predik yang akan menampilkan hasil prediksi yang dihasilkan berdasarkan data yang diinput. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode-kode dari aplikasi yang sedang kami bangun ini. Di sini pertama-tama kami akan melakukan import dari model-model yang akan kami gunakan, yaitu Pandas. Dari model Pandas mengimport NumPy, mengimport SPR dari library scikit-learn, dan mengimport Plus, dan mengimport standar scalar. Di sini kami akan membuat sebuah instansi dari kelas Plus dengan nama app, dan kemudian akarnya dan menyimpannya dalam sebuah pandas data frame bernama dep. Kemudian kami akan melakukan sebuah mengganti nilai tanda tanya atau none, not a number, dan mengubah tipe data semua kolom pada data frame dep menjadi float. Kemudian kami akan mengganti nilai none pada data frame dep dengan min atau rata-rata dari kolom tersebut. Kemudian di baris sini kami akan melakukan sebuah one-hot encoding untuk kolom jenis kelamin pada data frame dep dan menyimpannya dalam sebuah data frame baru bernama dep encoded. Di sini kemudian kami akan membuat sebuah data frame X yang berisi seluruh fitur kecuali kolom call pada data frame dep encoded, dan kemudian kami akan membuat sebuah data frame Y yang berisi kolom call pada data frame dep encoded. Kemudian kami akan melakukan scaling
menggunakan instrumen dari kelas standar scalar dan memasukkannya pada variabel escalate. Kemudian kami akan membuat sebuah instance SPR dan melatih model SPR menggunakan fitur pada escalate dan target pada Y. Kemudian di sini ada function predict call. Function ini akan berguna untuk memprediksi nilai kolesterol berdasarkan fitur yang diberikan. Di sini akan dilakukan fitur scaling pada X menggunakan scalar yang telah dibuat sebelumnya dan melatih sebuah model yang tersebut. Kemudian di sini kami akan membuat sebuah root dari aplikasi yang kami buat. Di sini kami menggunakan aplikasi berbasis website. Di sini akan dilakukan sebuah pengambilan data atau inputan dari web aplikasi kami dan menggunakan function predict call tadi akan dilakukan prediction. Jika prediksinya di atas 240, maka hasil kolesterolnya itu bernilai baik atau tinggi, atau tidak, maka hasil prediksinya itu normal. Kemudian kami akan menampilkan kembali atau merender aplikasi kami dan menampilkan hasilnya di website. Kemudian kami akan melakukan percobaan aplikasi yang sedang kami bangun ini. Di sini terdapat beberapa inputan. Selanjutnya itu demo aplikasinya. Nah, untuk memprediksi kolesterol dibutuhkan beberapa data. Yang pertama itu umurnya. Misalnya kita buat umurnya 65 dengan jenis kelamin male yaitu laki-laki, chest pain type-nya 4, resting blood pressure-nya 200, fasting blood sugar-nya 1, resting ECG-nya 2, max heart rate achieve-nya 120, exercise induced angina-nya 1, ST depression induced by exercise-nya 6.0, slope of peak exercise ST segment-nya 2, number of major vessels color by fluoroscopy-nya 3, thalassemia-nya 3, dan juga number of major vessels-nya 0. Nah, ketika dilakukan predik akan muncul hasilnya. Nah, jika ada kosong di sini akan kembali minta diisi yaitu fasting blood sugar-nya itu 1. Resting ECG-nya 2. Nah, lakukan predik kembali. Akan muncul hasilnya yaitu level kolesterolnya itu berada di 242,63 sekian mg per dl, yang berarti kolesterolnya itu tinggi. Sekian demonya. Sekian dari hasil diskusi presentasi kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.